Aku mau batalin pertunangan. Alasannya, Aku udah jatuh cinta sama orang lain. oke, pertunangannya dibatalin. Aku ini presiden direktur grup Ren, perjodohan keluarga Zhao dan Ren, udah jadi akhir yang disepakati semua kalangan, tapi ternyata, perempuan bodoh ini malah, pas hari aku mau, suntik modal ke grup Zhao, bilang dia cinta sama orang lain. Mulai besok, aku bakal jadi istri orang lain. Renyong, pacaran 3 tahun. Kamu bener-bener gak peduli sama sekali. Kamu gak bakal balas dendam ke aku kan? Aku ini investor. 3, modal nggak pernah balas dendam. Apa kamu dari dulu udah gak suka sama aku? Kata-kata kayak suka atau nggak suka, di keluarga kayak kita, emang nggak pernah berharga. Terus menurutmu apa yang penting? Evaluasi. Dari umur 24 tahun aku pegang perusahaan. Setiap dana harus aku hitung sendiri. Setiap kerjasama harus aku negosiasi sendiri. Jadi pas dia bilang cinta sama orang lain, reaksi pertamaku bukan marah, tapi evaluasi. Evaluasi dampaknya, evaluasi risikonya, evaluasi harganya. Kamu tuh selalu logis sampai bikin orang mual? Makasih. Dari kecil aku udah tahu, emosi itu barang paling nggak berharga. Kamu nggak penasaran dia siapa? Karena itu pilihanmu, pasti kamu udah paham banget. Namanya Guo Yao Guang. Oke, Pak Ren, ini perjanjian, suntik modal grup Zhao. Tinggal tanda tangan Bapak. dari semua aspek, evaluasi ulang kualifikasi keluarga Zhao, mitra kerjasama, rantai modal, kelayakan proyek, 3 aspek itu semua diselidiki tuntas. Di rapat dewan, aku bakal umumkan sendiri hasil evaluasinya. Siap. Mantan tersayang, karena hubungan kita udah selesai, Maka perjanjian suntik modal ini, sekarang giliran aku buat ngevaluasi ulang. Hei, Om minta maaf sama kamu, Xiaoren. Anak perempuanku terlalu egois, maksa banget mau batalin pertunangan, nggak apa-apa. Syukurlah. kalau gitu Om traktir kamu makan, besok ada jamuan makan malam investor, kamu bantu Om lagi cari investor. Boleh? Pak Ren, beneran nggak marah? Masih mau bantu cariin investor buat keluarga mereka. Marah cuma buang-buang energi aku. Emosi cuma ganggu penilaian aku. Ingat, perasaan itu selalu investasi paling murahan. Weh, Kak Ipar datang. Xiaoren, aku harap kejadian kecil ini gak ganggu hubungan bisnis antara dua keluarga kita. Ren Capital, urusan bisnis ya urusan bisnis. Bagus, kalau gitu aman. Aku tadi takut kamu gegabah, muterin kerjasama sama keluarga Zhao kita, Kak Ipar, selama kamu tetap kasih suntikan dana. Siapa tahu kakak aku masih bisa berubah pikiran. Nggak perlu. Kak Ipar, jangan maksain diri. Semua orang tahu. 3 tahun ini kamu sayang banget sama dia. Kalau gampang banget nyerah, 3 tahun kamu ngapain dong? Potong rugi aja. Hah? Biaya yang udah kebuang, nggak ikut campur keputusan besar? Ngomongin yang nggak aja, Xiaoren, jodoh kamu sama kakak kamu emang belum sampai. Nggak bisa dipaksain. Udah gitu aja, sini Om temenin kamu minum. Beneran orangnya lembab. Udah dikasih tanduk pun, berani ngomong aja nggak? Pak Ren, ada waktu buat ngobrol? Mitra baru proyek keluarga Zhao, udah kelar diselidiki, emang dia, Guo Yao Guang? Aku nggak tertarik sama urusan pribadi perempuan yang ngebosenin, langsung ke poinnya. Gua Yao Guang. 28 tahun, mantan model pria, 3 tahun lalu, nempel sama sultan betina yang lebih tua 20 tahun. Nikah kilat, cerai kilat, nipu 3, berubah jadi yang katanya. Bos besar grup Yao Guang? Prik Zhao. Level penjaminan mitra turun ke di. Ya. Lanjutin penyelidikan. Evaluasi menyeluruh. Pa. Anak ini mentalnya nggak normal ya? Bicaranya kayak robot. Siapa sih yang nggak sedih ditinggal anak gue? Renyong juga gitulah. Pura-pura biasa aja, pasti malam-malam ngumpet di selimut nangis. Bener. Nangis juga percuma. Kakakku udah ambil surat nikah. Dia seumur hidup nggak bakal punya kesempatan lagi. Renyong, cuma anak muda yang baru aja megang grup. Gue sama bapaknya kerja sama udah 20 tahun lebih. Dia tuh apaannya? Selama nggak buka masalah. Coba aja dia berani ngurangin gue 1 sen pun. Pak, jahe emang makin tua makin pedas. Wih. Hi. Renyong, lu beneran nggak tega ninggalin gue kan? Lu ngehalangin jalan gue? Ayo bilang. Masih ada nggak kata-kata buat nahan gue? Gue kasih lu kesempatan. Bilang, sekarang.
Jangan malu-malu. Nggak ada. Pura-pura ikhlas apaan sih? Gue tau. Gue ninggalin lu tuh nyakitin banget buat lu. Tapi gue beneran cinta sama Yao Guang. Gue harap lu bisa doain kita. Oke, Ren Yong, yang paling gue benci dari lu tuh kayak batu. Perjanjian batal tunangan gue sama Zhao Zhenxin. Lu sebar ke seluruh media. Grup jauh lagi di masa krusial pendanaan. Gini, nggak bakal dianggap orang luar. Kau bertindak karena emosi. Dendam pribadi. Kirim. Headline. Pertunangan dua keluarga batal. Situasi ini dikhawatirkan bakal berdampak besar buat grup Zhao yang lagi tahap pendanaan. Doa yang kamu minta. Udah aku sampaikan. Bos, gawat. Saham kita anjlok parah. Bentar lagi mau limit down. Dendam, murni dendam, bukannya udah aku bilang. Jangan bikin dia marah. Kamu ngomong apa aja ke dia. Kenapa dia tiba-tiba ngumumin pembatalan pertunangan? Jadi aku minta dia ngasih doa buat aku. Doa apaan? Aku takdir dia makan. Tuh biar dia diam. Buat apa? Kamu mancing dia? Pak, terus kita gimana dong? Ayo ke rumah keluarga Ren. Suruh bocah itu tarik beritanya. Berhenti. Nggak bisa. Pak Ren udah istirahat. Kalian nggak boleh masuk. Keluarga Ren sama Zhao itu udah turun-temurun bersahabat. Dia Ren Yong di depanku, tetap aja anak muda. Minggir. Masuk rumah orang tanpa izin. Itu tindakan kriminal. Ren Yong, kamu sengaja. Doa itu kan kamu yang minta. Pilih waktu segini ngumumin pembatalan pertunangan, bukannya jelas-jelas mau ngancurin keluarga Zhao kita. Proyek baru mau launching, kamu sekarang ngumumin, batalin pertunangan sama Chen Xin, itu sama aja kayak ngedorong Zhao ke jurang kehancuran. Ren Yong, gak nyangka lu di depan pura-pura besar hati, di belakang kecil hati banget. Soal hari ini, lu harus kasih jawaban ke kita. Karena lu dendam pribadi. Bikin keluarga Zhao rugi gede banget. Kita harus hitung bener-bener. Oke. Kalau gitu kita hitung aja. 3 tahun lalu, waktu Zhao Xi go public, siapa yang bantu mereka? Dorong terakhir sampai resmi listing. Bapak, Nilainya berapa? 1 miliar. 2 tahun lalu rantai logistik mereka runtuh. Siapa yang bangunin ulang dari nol? Bapak, Nilainya berapa? Nona Zhao, 1,3 miliar ini dikurang kerugian dari batalnya tunangan. Sama pergerakan saham keluarga Zhao. Kamu masih kurang bayar berapa ke aku? Dasar pelit banget sih kamu. Kamu kan gak kekurangan uang. Pakai uang kamu dikit aja kenapa sih? Bisnis ya bisnis. Setiap rupiah itu investasi. Kamu. Oh, Pak Guo datang. Pak Guo beneran datang. Sayang. Kok kamu tengah malam muncul di rumah mantan pacar? Jangan salah paham. Dia yang maksa beli berita itu. Biar aku perhatian sama dia. Ren Yong, ngejar-ngejar kayak gini cuman bikin kamu kelihatan kayak badu. Sifat dasar wanita itu, nempel, sama yang kuat. Bandingin sama aku, kamu masih kurang. Kamu. Cukup, Ren Yong. Kamu udah lihat sendiri kan? Keluarga Zhao udah punya, keluarga besar yang lebih kuat. Sebagai orang tua, aku saranin kamu tarik berita itu. Dan selesain suntikan dana ke Zhao Shi. Kalau enggak, urusan sama bapakmu. Kamu juga bakal susah jelasinnya. Urusan rumah tangga, aku yang urut. Ren Yong, kamu tuh kayak mayat ya. Bisa nggak sih dikasih ekspresi dikit? Ini kan negosiasi antara investor sama pihak yang didanai. Boleh tahu kamu ngomong atas nama siapa? Aku bakal tanggung jawab ke setiap pemegang saham, menilai secara objektif. Urusan pribadi dan bisnis itu beda. Kalau gitu investasi Renshi ke Zhao Shi, dananya harus cair. Hah, aku peringatin kamu. Jangan macam-macam. Kalau enggak, aku nggak bakal maafin kamu. Sayang, jangan khawatir.
Ren bukan milik Renyong, satu suara doang. Sekarang gue urusin semua pemegang saham, biar si muka beku itu nggak bisa gerak sendirian. Soal anak gadis, kamu temenin aku ketemu Pak Ren sekali lagi. Aku kerja sama-sama dia udah 20 tahun lebih. Asal dapat satu kata dari dia. Aku nggak percaya bocah ini. Berani bikin ulah. Mantap. Begitu dana masuk, kita putus total. Mana sama Renyong itu. Pak Ren, laporan evaluasinya udah selesai. Hasil evaluasi ulangnya, sesuai perkiraan Bapak. Kesimpulannya ada di halaman terakhir. Bagus. Kali ini biar modal yang bicara. Pak Ren, Kita kerjasama udah 20 tahun. Soal suntikan dana nggak bakal. Kena pengaruh pembatalan tunangan kan? pembatalan tunangan itu urusan pribadi dua anak, nggak akan ganggu kerjasama. Bisnis kita, Kamu harus bilang ke Renyong. Jangan sampai dia bikin ulah. Kemarin berita Ren Corporation. Batalin pertunangan. Udah bikin parah. Pemegang saham jauh gelisah. Renyong itu anaknya sangat logis. Dia nggak mungkin gara-gara batal tunangan. Terus, ganggu rencana bisnis. Kedua keluarga besar. Mudah-mudahan aja. Tapi, dia nggak pernah nunjukin ekspresi. Aku bener-bener nggak bisa baca pikiran dia. Tenang, kalau dia main perasaan. Berarti dia bukan penerus yang aku didik nanti rapat direksi. Kalian ikut hadir juga, biar meredam gosip luar yang bilang, kita dua keluarga nggak akur. Pak Ren, dengan omongan kamu gitu, aku jadi tenang. Yes, Sing Sin. Aku udah melobi 5 pemegang saham besar Ren Corporation. Mereka janji setelah dana masuk. Bagi hasil gede buat proyek keluarga Zhao. Nanti kalau Renyong mau halangin, pasti dia sendirian gak ada yang dukung. Mantap, kalau Renyong beneran mau main gila, para pemegang saham itu yang pertama nolak. Direktur utama datang. Sekarang rapat resminya kita mulai ya. Pembacaan laporan evaluasi. Kompleks bisnis keluarga Zhao menyerap dana 4 miliar. Periode pengembalian dana melebihi. Risiko dinilai paling tinggi. Energi tradisional keluarga Zhao kerja sama menyerap dana 2,5 miliar. Risiko dinilai paling tinggi. Xin Shifu Jin Diao Nengxing, film dan TV tradisional keluarga Zhao. Investasi menyerap dana 1,4 miliar. Risiko dinilai paling. Berdasarkan 3 poin di atas, Departemen Pemasaran menyarankan Dewan Direksi menghentikan investasi ke grup Zhao, menarik dana inti. Ini bukan balas dendam. Evaluasi, Babak. Kamu cuma balas dendam pribadi. Nyonya Zhao, sebagai investor. Kamu nggak ada nilainya buat aku sibuk, nggak ada waktu buat balas dendam. Orang yang nggak punya nilai. Renyong. Kamu ini menaruh nasib perusahaan di atas dasar perasaan pribadi kamu. Ren. Kamu bicara dong. Tadi kan kamu bilang, apa kamu bisa mengendalikan anakmu? Ini, dalam bisnis, bicara bisnis. Pa, yang papa ajarkan ke aku. Nggak usah takut, terus para pemegang saham itu, mereka kan sudah terima uang, pasti bakal bantu kita bicara. Renyong, grup Ren, bukan tempat kamu bertindak sendiri. Aku minta, dengar pendapat semua pemegang saham. Renyong, aku lihat kamu kuat nggak nahanin tekanan dari para senior sebanyak ini. Ren dan Zhao udah kerja sama bertahun-tahun, tarik dana di saat genting begini. Publik bakal nilai kamu terlalu emosional, dibutakan urusan pribadi sampai hilang akal sehat. Benar, kalau sekarang tarik dana, publik bakal anggap ini dendam pribadi. Dendam, di depan investasi nggak ada dendam, yang ada cuma data. Grup Zhao, laporan keuangannya sebarkan. Ternyata Zhao menyembunyikan celah dana 1 miliar. Ini jelas-jelas cuma kasih kita janji manis doang. Pakai uang kita buat nutupin lubang perusahaan sendiri. Aku usul. Ren Group tarik modal total. Aku setuju. Benar kan? Keputusan Dewan Direksi disetujui bulat. Mohon Bapak tanda tangan biar sah. Mulai hari ini, resmi tarik modal. Renyong, aku salah. Aku mohon. Hangkua, Jangan, kalian nggak boleh angkat tangan. Nona kau, ini Dewan Direksi Ren Group, bukan tempatmu main-main. udah ku bilang, modal itu nggak kenal perasaan. Proyek keluarga Zhao, bukan karena kamu minta, terus aku mau kasih dana. Renyong, aku cuma batalin pertunangan kan? Masa kamu harus bikin seluruh Zhao Group, sampai di ujung jurang gini? Selesai. Ambang Ren. Tadi kan kita udah sepakat. Kenapa tiba-tiba tarik modal dari Zhao Group? Kalau nggak ada dukungan dana dari Ren Group, seluruh industri bakal hilang kepercayaan sama Zhao Group. Pak Zhao, aku udah mundur dari posisi utama. Ren Group udah aku serahin penuh ke anakku. Kamu juga udah lihat kan, di rapat Dewan tadi, aku aja nggak punya hak bicara. Walaupun aku juga turut prihatin sama nasib Zhao Group. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa.
Pangren. Coba pikirin cara lain dong. Rengyong, kamu ini maksudnya apa? Bukannya kamu bilang nggak bakal balas dendam. Ini bukan balas dendam. Jadi gara-gara aku, kamu lakuin ini semua? Berani berbuat, nggak berani ngaku, kamu masih pantas disebut laki-laki gak sih? Dengan kondisi Zhao Group sekarang, nggak cocok buat investasi. Justru kamu harusnya lebih paham. Di saat kayak gini tarik modal, bikin Zhao Group makin terpuruk total. Kenapa kamu nggak bisa mikirin perasaanku? Aku ini CEO Ren Group. Di posisi ini, aku cuma mikirin Ren Group. Kamu berubah banget. Dulu kan kamu selalu dukung keluarga Zhao? Bukan, yang berubah itu pasar. Investor selamanya ngikutin pasar, cuma mau invest ke orang yang punya nilai, dan kamu nggak punya. Renyong ini nggak masuk akal banget. Dia beneran berani narik modal dari Gup Zhao. Nggak cuma narik modal, dia juga mutusin semua kerja sama-sama Zhao. Gini kan perusahaan lain juga bakal hilang kepercayaan sama Zhao. Kalau nggak ada modal baru yang masuk, Zhao bakal menghadapi risiko bangkrut. Tenang, sayang, aku bantu kamu cari Renyong buat ngobrol. Kamu kan rebut tunangannya. Mana mungkin Renyong mau dengerin kamu. Dia sekarang bahkan aku pun nggak dianggap. Aku kenal dua wakil ketua, dari Yan, Pak Wang, dan Pak Lin. Di depan mereka, Renyong tuh nggak ada apa-apanya. Kamar dagang Yanshan, tulang punggung terbesar grup Ren, dibandingin sama kekuatan Ren, jauh lebih kuat banget. Mereka semua sahabat dekat aku. Aku tinggal telepon. Renyong bakal nundukin kepala, minta maaf ke kamu. Terus kamu cepet hubungin dong. Zhao beneran udah nggak kuat nunggu lagi. Tenang, serahin ke aku. Sekarang, aku telepon Pak Wang dan Pak Lin. Xiao Guang. Pasti ada maunya minta bantuan nih. Pak Wang bener-bener jeli banget. Grup Zhao punya istri aku, sama grup Ren. Cuma masalah kecil. Kok aku dengar, kamu yang rebut tunangan Presdir Ren. Soal pernikahan, emang harusnya ngikutin keinginan masing-masing. Aku tahu Yan Shanhui, kerja samanya erat sama Ren. Aku mau bikin acara kumpul, Kak. Tolong bantuin aku bujuk dia dong, Presiden Ren. Masalah kayak gini, Yao. Kayaknya, Soal Pak Lin, Pak, aku udah janjian. kita makan bareng-bareng aja lah. Pak Lin tua itu ternyata setuju. Oke deh. Kamu yang tentuin waktunya. Aku datang. Ya nanti malam aja, ruang 888 di restoran Jiangcheng. Sampai ketemu ya. Gimana, suamimu punya muka kan? Mas, kamu hebat banget. Aku emang nggak salah pilih orang. Sekarang harus nelpon Pak Lin. Pak Lin, nanti malam aku udah hubungi Wang sama Presiden Ren. Mau ngajak makan bareng. Semoga Pak Lin mau kasih muka. Dua, Xiao Guang. Aku dengar, kamu udah nikah sama putri keluarga Zhao. Kemarin baru ambil surat nikah. Sekarang, tanggung jawab grup Zhao harus aku pikul. Semoga Pak bisa banyak bantu grup Zhao. Bisa ketemu nanti malam. Oke, nanti alamatnya aku kirim ke kamu. Sekarang tinggal Renyong. Kamu aja yang ajak dia langsung. Semoga dia mau angkat teleponku. Nona Zhao. Rapat direksi hari ini udah jelas banget. Masih ada urusan lain. Aku sama gua Yao Guang mau ngobrol sama kamu. Mau kasih muka nggak? Boleh, aku cuma kasih kamu setengah jam. Mau ngomong apa? Siapin dulu dari sekarang. Nanti malam di ruang 888 restoran Jiangcheng. Dia setuju, tapi kamu beneran yakin mereka bisa ngebujuk Renyong buat gak narik modal? Renyong mana berani ganggu Yan. Nanti aja, Ren Group pasti bakal investasi lagi ke grup Zhao. Xiao Guang. Hari ini kamu undang aku sama Pak Lin tua. Ada urusan apa? Masalah segede apa? Sampai butuh kita berdua, dua wakil ketua, maju bareng-bareng. Semua gara-gara orang baru ini, Production Director Ren. Cuma karena Cheng Xin batalin tunangan sama dia mau atas nama Ren Corporation. Hentikan investasi ke Zhao Corporation. Itu kan kekanak-kanakan banget. Urusan pribadi, masa dibawa ke level perusahaan. Kita Yan Shanhui, udah investasi ke Ren Corporation bertahun-tahun, nggak pernah dengar hal gila kayak gini, sejak Pak Ren tua pensiun. Penerusnya, kita belum pernah ketemu, nggak nyangka. Ternyata bocah kemarin sore. Jadi aku mau minta bantuan kakak-kakak. Bantu aku bujuk dia. Selama dia nggak jadi, hentikan investasi ke Zhao Corporation. Aku jamin ke kalian berdua, kalian bakal dapat order kerja sama 500 juta dari Zhao Corporation. Betul, Zhao Corporation ngomong pasti ditepatin. Tenang.
Yan Shanhui kan, pemegang saham terbesar Ren Corporation. Kalau kita bicara, masih ada bobotnya. Ya udah, aku titip ke kakak berdua. Aku sama Chen Xin, pesenin makanan dulu buat kakak-kakak. Kalau bukan karena ketua, dulu maksa banget investasi full ke Ren Corporation. Mungkin Ren Corporation nggak bakal sependek karang ini. Silakan, Pak. Ketua? Kalian nggak ngurus Yan Shanhui dengan benar. Kok bisa ada di sini? Jangan-jangan Anda ini, Presiden Direktur Ren Corporation sekarang, Ketua Yan Shanhui, yang gede. Mau aja nurunin derajat jadi Presiden Direktur perusahaan, ayahku udah tua. Aku balik buat bantu dia urus Ren Corporation. Nggak mau orang luar banyak omong. Kalian juga sama, Piet. Simpen baik-baik masalah ini. Tenang aja, nih, masalah ini nggak akan ada siapapun yang tahu. Udah lengkap, duduk yuk. Renyong, masa aku harus manggil kamu buat duduk? Sok suci banget sih. Kemarin aku baru aja umumin hubungan sama Chen Xin. Hari ini kamu langsung bikin keluarga Ren. Berhenti investasi ke keluarga Zhao. Cepet banget gerakanmu. Emang kerjaanku selalu efisien. Kamu cuman nggak rela? Sampai-sampai dibawa ke level perusahaan, itu bukan perbuatan yang pantas, dilakuin seorang direktur grup. Penarikan modal Ren itu keputusan perusahaan. Nggak nagatin siapa-siapa. Ngaku kamu. Kamu tahu banget kalau Ren, narik modal di saat kayak gini, nggak cuma keluarga Zhao yang bakal dicurigai pasar, bahkan di internal perusahaan. Para pemegang saham juga bakal nanya-nanya ke aku. Kamu emang cuma mau bikin aku malu. Orang kayak kamu, yang pimpin grup Ren. Pak Wang, Pak Lin yang, pengusaha hebat kayak gitu. Masih berani percaya sama grup Ren. Mereka mikir apa? Bukan urusanku. Ren cuma mikirin modal. Ren Yong, Pak Wang dan Pak Lin itu, wakil ketua Yan Shanhui, pemegang saham terbesar grup Ren. masa di matamu, mereka aja kamu remehin. Pak Ren, kita. Kamu salah, salah. Di sini yang paling aku remehin itu kamu. Jangan keterlaluan ya kamu. Waktunya habis. Aku pergi dulu. Semoga kalian ngobrolnya menyenangkan. Ren Yong, kamu. Kalau cuma soal investasi, nggak perlu dilanjutin lagi. Enggak, Pak Ren, kami antar. Berhenti. Ren Yong, kamu beneran nggak mau tahu? Kenapa Chen Xin batalin tunangan sama kamu, terus milih aku? Nggak penting. Pak Ren, aku antar pakai mobil. Mobilku luas, naik mobilku aja. Nggak apa-apa Chen Xin, kasih aku waktu. Aku cari cara lain. Ketua. Maaf banget, kami nggak kenal sama gua Yao Guang. Beneran nggak kenal. Kalau ada sesuatu yang bikin kurang berkenan di hati Bapak, Kak, maaf banget ya. Iya nih, kita bener-bener nggak tahu. Dia mau nyerang kakak. Kalau nggak gitu, mustahil banget. Biarin dia berbuat seenaknya. Kerjain aja tugas kalian. Jangan cari masalah. Dasar gua Yao Guang bajingan. Kita berdua dipakein jadi senjata. Ayo cari dia, minta tanggung jawab. Chen Xin. Ren Yongdong itu cuman pura-pura. Di hatinya pasti masih ada kamu. Dia narik modal itu tuh. Bales dendam yang terang-terangan. Aku tahu. Dia cuma mau bikin aku nyerah. Biar kelihatan kalau aku yang salah. Jangan pernah nyerah. Tenang aja. Masalah Zhao Corporation bakal aku beresin. Enak aja lu, gua, berani-beraninya lu pakai kita berdua. Jadi senjata, ya? Nggak gitu Pawang. Bapak salah paham. Mulai hari ini, lu sama Zhao Corporation jangan harap dapat 1 sen pun investasi dari gue. Kita juga bakal kasih tahu semua perusahaan investasi di Jiangcheng buat masukin kalian ke daftar hitam. Dasar nggak tahu diri. Pawang, dengerin dulu penjelasan saya. Nggak nyangka penerus Zhao Corporation juga bisa pakai cara kotor kayak gini. Bikin kecewa banget. Tanpa dukungan Ren Corporation, Zhao Corporation nggak akan bertahan setengah tahun. Kalau nggak ada Ren Corporation, Zhao Corporation bener-bener bakal hancur berantakan ya. Chen Xin, santai aja. Paling parah kita keluar dari Zhao Corporation. Terus kita pergi jauh. Yao Guang Group, sekarang lagi naik pesat. Aku yang biayain kamu. Nggak bisa. Nggak bisa kabur gitu aja di tengah jalan. Zhao Corporation udah ngajuin pinjaman ke bank. Semoga cepet cair. Saham Zhao Corporation sekarang udah mentok di batas bawah. Zhao Corporation selama ini bisa berkembang pesat,
Itu semua karena kerja sama kita. Itu udah hasil yang bisa ditebak. Bang, karena kita narik modal dari Zhao Corporation, udah mulai dievaluasi ulang. Kredibilitas keluarga Zhao. Perkiraan pinjaman mereka bakal susah banget buat disetujui. Gitu deh. Zhao nggak bakal kuat bertahan lama. Bakal segera ngumumin bangkrut. Akhir-akhir ini, di internal Zhao, ada gerakan besar nggak? Hari ini Zhao ngadain rapat Dewan Direksi. Para pemegang saham nolak banget sama kondisi Zhao sekarang. Maaf banget buat para pemegang saham, aku nggak nyangka keluarga Ren tiba-tiba narik modal dari Zhao. Bener-bener minta maaf. Apa maksudnya kamu nggak nyangka? Kamu kan penerus keluarga Zhao, setiap ucapan dan tindak harus tanggung jawab sama Zhao. Kamu bilang batal nikah, ya batal nikah? Udah mikirin konsekuensinya nggak? Keegoisanmu sesaat, bener-bener nggak nganggep kami para pemegang saham ini ada, semua bank di kota ini, pada ngejar-ngejar Zhao. Nggak mau ngasih pinjaman. Semuanya tenang dulu. Chen Xin batal nikah. Itu kan pilihan dia sendiri. Kita yang lebih tua ini. Jangan terus nyalahin dia. Pak Chow. Risiko batal nikah itu. Masa kamu nggak tahu? Atau jangan-jangan, kedudukan anak kesayanganmu lebih tinggi dari seluruh grup Zhao. Ah, omongannya jangan kasar gitu dong. Chen Xin juga punya hak. Buatnya nentuin masa depannya sendiri. Kami nggak mau dengar alasan. Kami butuh satu solusi yang bisa bikin Zhao keluar dari masalah ini. Chen Xin, karena ini semua gara-gara kamu. Menurutmu gimana? Aku belum nemu solusinya sekarang, tapi aku pasti bakal kasih kalian jawaban yang memuas. Tolong percaya sama aku. Semuanya. Tolong kasih Chen Xin sedikit waktu. Aku jamin sebagai ketua dewan. Chen Xin pasti bisa. Nemu jalan keluarnya. Baiklah, karena Pak Zhao udah segini parahnya omongan lo, kita berharap bisa secepatnya ngasih solusi yang efektif. Kalau nggak, di rapat dewan berikutnya. Kita nggak keberatan. Ngadain voting buat pecat. Kayaknya, aku harus langsung ke keluarga Ren. Cuma bisa minta Ren Yong nyelamatin keluarga Zhao. Ren Yong, Kamu bener-bener mau bikin keluarga Zhao bangkrut gitu? Aku nggak maksa siapa-siapa. Kamu ngumumin narik modal, nggak cuma mitra kerja. Yang nunda kontrak sama keluarga Zhao, bahkan bank juga, nolak pinjaman kita. Semua ini kamu yang harus tanggung jawab. Aku cuma tanggung jawab ke keluarga Ren. Kamu, terus sama Chen Xin. Apa kamu beneran nggak punya perasaan sama sekali? Keluarga Ren cuma ngomongin modal. Nggak pakai perasaan. Hari ini, di rapat dewan. Semua pemegang saham keluarga Zhao, pada nyalahin Chen Xin, naguin kemampuan dia, sebagai penerus keluarga Zhao. Dia punya jalan sendiri buat ditempuh, aku juga. Kamu bisa aja bikin keluarga Ren. Investasi lagi ke keluarga Zhao. Gitu kan gak cuma para pemegang saham yang ngakuin dia lagi. Keluarga Zhao juga selamat. Pak Ren, ini yang terbaru, laporan riset pasar. laporannya nunjukin AI sekarang jadi arah investasi yang paling bagus, periode balik modalnya cepat, risiko investasinya rendah. Kalau gitu, dana lebih dari keluarga Zhao. Semuanya masuk ke sini aja, langsung bikin proyek hari ini. Bapak nggak mau lihat langsung. Mata, gelu. Aku percaya sama penilaian kamu. Nggak bisa. Ini kan dana buat keluarga Zhao. Masa bisa dipakai buat proyek lain? Keluarga Zhao aja sekarang lagi susah. Maksa invest ke keluarga Zhao. Ya, cuma kayak buang duit ke laut. Masih tega kamu ngomong gitu. Semua ini gara-gara kamu. Kalau kamu mau mikir kayak gitu, Ya udah, aku nggak bisa apa-apa. kamu. Aku masih ada kerjaan yang harus diberesin. Antarkan tamu keluar. Pak Zhao, silakan. Hah, oke. Kamu emang kejam.
Bisnis itu bukan amal. Harga dari bawah perasaan, keluarga Zhao kalian. Udah bayarin buat aku? Pak Ren, Yao Guang ngadain konferensi pers. Ngakam keras, Bapak. Videonya udah aku kirim. Penarikan modal. Renz, murni cuma balas dendam pribadi Renyong. Renyong tuh nggak pantas jadi Presiden Renz. Penarikan modal Renz murni cuma balas dendam pribadi Renyong. Renyong nggak pantas jadi Presiden Renz. Kedepannya hal kayak gini nggak usah lapor ke aku. Aku khawatir omongannya yang nggak bener bisa ngerusak citra publik Renz dan reputasi Bapak. Gimana kalau kita juga ngadain konferensi pers buat nanggepin? Nggak perlu, Kak. Terus gimana kalau kita kirim surat pengacara ke Yao Guang biar dia minta maaf secara terbuka atas omongannya? Jangan buang-buang waktu Renz buat dan hal yang nggak penting. Renz sekarang cuma ngumumin rencana investasi terbaru. Publik nanti pasti ngerti. Renz udah total ninggalin Jaws. Terus kalau partner nanya, gimana jawabnya? Renz sesuai evaluasi bisnis, nyesuaiin struktur investasi. Siap. Jaws kayaknya nggak lama lagi bangkrut. Semua ini emang hasil dari perbuatan kalian sendiri. Pak Ren, aku bilang Bapak lagi sibuk, tapi Nona Zhao maksa mau ketemu Bapak. Boleh, kasih dia waktu 10 menit. Kondisi Zhao sekarang. Kamu puas? Aku cuma bertanggung jawab sama Ren. Nasib Zhao bukan urusanku. Sekarang nggak ada satupun mitra kerja yang mau percaya sama kita. Bank udah berhenti ngasih pinjaman ke Zhao. Mitra kerja percaya sama Ren. Bank ngasih pinjaman karena prospek. Zhao, sekarang dua-duanya nggak punya. Bank udah berhenti ngasih pinjaman ke Zhao. Kamu gitu aja? Nah, peduli. Terus aku harus gimana? Sekarang kamu udah jadi istri Yao Guang. Kalau ada masalah, cari suamimu buat curhat. Bukan ke tunangan yang udah kamu buang. Ini. Kamu harus banget ngomongnya, semenyakit itu. Sekarang aku bener-bener udah susah. Hubungan kita sekarang cuma hubungan bisnis, nggak ada perasaan. Renyong, kita dua keluarga udah kerja sama, bertahun-tahun, sekarang Zhao lagi jatuh, kamu nggak bisa ninggalin gitu aja. Kondisi Zhao sekarang. Itu pilihan kalian sendiri. Kamu gini, orang luar bakal ngira kamu cuma mikirin keuntungan, nggak peduli sama loyalitas. Modal, dari dulu emang keuntungan yang utama. Kita bisa atur ulang syarat kerjasamanya. Kasih Ren bagi hasil yang lebih besar. Gitu bisa kan? Nona Zhao, baik mundur ataupun merayu. Ren nggak akan investasi buat hal yang nggak ada gunanya. Kamu sebenarnya mau apa? Aku harus ngapain biar kamu mau lepasin Zhao? Aku nggak pernah mau nyerang keluarga Zhao, aku cuma mundur. Baiklah, Aku tambah jaminan, gedung kantor grup Zhao, pusat perbelanjaan, dan juga semua itu. kayaknya kamu belum paham situasinya. Yang dijadikan jaminan cuma aset, investasi. Itu lihat masa depan, daripada di sini sama aku. Main perasaan, mending cari cara buat nutupin kekurangan dana Zhao. Kamu segitunya pengen lihat Zhao kena masalah? Aku nggak nargetin Zhao. Tapi kelakuanmu kayak gitu. Kalau kamu ngerasa itu nargetin, ya cuma nunjukin kalau Zhao sendiri, udah penuh risiko. Dulu kamu nggak bakal gitu ke aku. Dulu aku, yang tunanganmu. Apa kamu benar-benar nggak nyisain? Sedikit ruang buat aku sama Zhao? Biar cuma dikit aja, buat kasih sinyal ke publik juga cukup. Ini hasil keputusan bulat Dewan Direksi. Kamu bisa panggil rapat dewan lagi, biar semua setuju sama keputusan baru? Baik dari sisi aku pribadi, maupun dari sisi keluarga Ren. Nggak ada alasan buat ngelakuin itu. Gak nyangka, kamu bisa sekejam ini. Nona Zhao, waktunya habis. Pak Ren, kayaknya kalian nggak nyambung ngobrolnya. Nona Zhao kelihatannya kesel banget. Di depan modal, emosi itu barang yang paling nggak berharga. Grup Zhao, kesulitan yang lagi dihadapi sekarang. Cuma sementara, tolong percaya sama Chen Xin, pasti ada jalan keluarnya. Percaya apanya? Omongan doang enak, masa buktinya mana? Tunjukin hasilnya dong. Hei kita semua. Sejak anakmu ngumumin batalin pertunangan, saham Zhao terus turun sampai mentok. Kerugian kita, siapa yang tanggung? Keluarga Zhao sanggup bayar nggak? Ini kok bisa nyalahin Chen Xin? Ini emang bukan salah dia. Ini Dewan Direksi Zhao. Lu tuh siapa sih? Emang ada tempatnya lu ngomong di sini? Aku udah sama Chen Xin ambil surat nikah. Sekarang aku menantu keluarga Zhao. Kita semua kan orang sendiri, siapa yang satu keluarga sama lu? Kalau bukan karena lu bikin Renyong tersinggung, masa keluarga Zhao jadi kayak gini sekarang? Dengar, ya lu si gua. Di mata kita, lu tuh cuma laki yang numpang di keluarga. Buat jadi anjingku aja, aku nggak mau. Biarin lu dengerin di sini. Udah anugerah yang luar biasa. Nggak ada tempatnya lu ngomong. Para sesepuh, kondisi Zhao kayak gini sekarang semuanya salahku. Yao Guang itu suamiku,
Dia cuma mau bantu keluarga Zhao. Beberapa hari ini, dia terus mikirin cara. Tolong kasih dia waktu, dia nggak akan ngecewain kepercayaan kalian semua. Terus caranya mana? Coba lu bilang, ya biar kita dengar. Baik, Nanti malam Yan Shanhui, ada acara makan malam, aku kenal sama ketuanya. Nanti aku minta tolong sama dia. Dia pasti punya cara buat bantu keluarga Zhao. Yan Shanhui yang paling kuat di dunia investasi Jiangcheng. Masa sih lu bisa kenal orang sebesar itu? lu tuh emang apaan? Orangnya ngapain? Kasih lu kesempatan gitu. Lu aja nggak pantas. Udah, kalian jangan berantem. Perusahaan Yao Guang sendiri dulu pernah kerja sama-sama Yan Shanhui. Bakal kenal sama orang-orang besar, nggak aneh juga. Karena udah ada janjinya, minta tolong semuanya. Kasih satu kesempatan, minta tolong percaya sama aku. Bahkan kalau harus sujud dan sungkem, aku pasti bakal bikin Yan Shanhui mau danai keluarga Zhao. Sekarang aku atas nama grup Zhao. Setuju kasih Yao Guang satu kesempatan. Udah gitu aja? Pupa. Yao Guang, kemarin kita udah bikin, dua wakil ketua Yan Shanhui tersinggung, mereka masih mau kerja sama-sama kita nggak? Aku dengar ketua Yan Shanhui, itu orang yang paling utamain keuntungan. Cuma ngomongin modal doang. Selama kita kasih bukti kesungguhan, dia pasti bakal setuju. Cuma ngomongin modal, sama kayak dia. Yang datang malam ini semuanya, anggota inti Yan Shanhui. Nanti pas ketemu ketuanya, harus sungguh-sungguh. Ha, tenang aja, proposal investasi kita, kan Yao Guang yang nulis, begadang beberapa malam, pasti nggak ada masalah. Itu kan grup Zhao, ngapain mereka datang ke jamuan makan Yan Shanhui? Katanya mereka bahkan, pinjaman banknya udah diputus, sekarang mereka ngarepin. Nemu orang bodoh di Yan Shanhui. Yan Shanhui udah bertahun-tahun, proyek apa aja belum pernah lihat. Masalah kayak gitu siapa yang mau ambil? Ketua, arah investasi industri yang Bapak usulin kemarin, udah kita bahas, dan disetujui semua. Ya udah, langsung jalani. Pak Zhao, silakan duduk. Proposal investasi grup Zhao, udah diperiksa sama Yan Shanhui. Grup Zhao emang lagi kesusahan, tapi fondasinya masih ada. Asal, kondisi grup Zhao kita udah paham banget. Dengan kondisi grup Zhao sekarang, kredibilitas kita di dunia bisnis nggak bisa kerja sama-sama Yan Shanhui. Tolong kasih kami waktu lagi. Aku udah hubungi banyak investor. Asal Yan Shanhui mau jadi penggerak, walaupun cuma sekedar sikat. Tuan Guo, maaf kalau aku belak-belakan. Dengan reputasimu sekarang, di kalangan investor, jaminanmu buat keluarga Zhao, nggak ngebantu apa-apa. Proposalnya udah aku revisi 7 kali. Tolong setidaknya lihat sekali aja. Ketua udah lihat. Proposal kalian. Keputusannya. Pesan udah aku sampaikan, aku masih harus memimpin acara. Permisi, Shan. Ayo. Aku nggak rela. Kok bisa kita nggak ketemu ketuanya sama sekali? Udah disuruh pulang gitu aja. Nggak apa-apa, Yao Guang. Kita udah ngelakuin semua yang bisa kita lakuin. Karena dia nggak mau nemuin kita, ya udah kita yang nemuin dia. Kamu gila, ini Yan Shanhui. Zhao Shi udah kayak gini. Apalagi yang mau kita ilangin. Ketua Yan Shanhui sehebat apapun, nggak boleh perlakuin orang kayak gini. Ya, Yao Guang bener. Zhao Shi udah nggak ada jalan mundur. Biar cuma secercah harapan. kita tetap harus perjuangin. Ren Yong, Kok kamu bisa di sini? Ini kantorku. Kantormu? Ini kantor, iya? Ketua Yan Shanhui. Kamu cuma Presiden Ren Corporation yang kecil. Kamu pantas. Renyong, apa kamu dari awal udah tahu kalau hari ini kita bakal datang, sengaja di sini, nungguin mau lihat kita jadi bahan ketawa? Aku nggak sesantai itu. Apa kamu, Saka? Udah lihat. Berlin. Demi setiap perusahaan, penghormatan perusahaan, pasti bakal dilihat. hah, ini disiapkan buat Ketua Yan Shanhui. Kamu ini mencuri rahasia keluarga Zhao. Aku bakal tuntut kamu. Renyong,
Aku nggak nyangka, kamu ternyata orang licik kayak gini. Proposal investasi kalian, isinya cuma harapan, biar dikasihani orang. Satu kata pun, nggak ada nyebut keluarga Zhao. Mau ngapain sendiri? Nggak ada urusannya, kamu ngajarin aku, hari ini ada kami di sini. Jangan harap kamu bisa pakai nama Yan Shanhui buat balas dendam pribadi. Zhao ditolak, karena semua yang dimiliki Zhao nggak memenuhi standar investasi Yan Shanhui. Omong kosong. Jauh dulu juga. Perusahaan top 3. Masa nggak memenuhi? Itu dulu. Pura-puranya bagus banget. Intinya sih, kamu lagi balas dendam. Ren Yong, kamu benci kami. Kamu benci Chen Xin nikah sama aku. Tuan Guo. Benci itu butuh perasaan. Menurut kamu, kamu pantas bikin aku pakai perasaan. Kamu, Ketua, soal progres realisasi, rencana investasi industri, beberapa pengurus. Siapa yang izinin kalian? Cari ketua sendiri-sendiri. Nebeng masuk ke kantor ketua. Kalian keterlaluan banget. Tolong kalian keluar sekarang. Maksudmu, si brengsek itu ketuanya. Tuan Guo, jaga omongan kamu. Yan Shanhui bukan tempat kamu berbuat sembarangan. Yang harus jaga omongan itu kamu. Kamu kan pengurus Yan Shanhui. Kamu ternyata ikut-ikutan. Ren Yong di sini sandiwara. Apa maksudmu? Dia Ren Yong sebelum ketemu Yan Shanhui. Paling banter cuma karyawan biasa. Yao Guang bilangnya masuk akal, ketua Yan Shanhui, mana mungkin orangnya. cuma presiden perusahaan yang dia kuasai sendiri. Ini Yan Shanhui. Identitas ketua, nggak perlu dibuktikan ke kalian. Kalau nggak bisa buktiin, berarti kalian ngerasa bersalah. Ketua Yan Shanhui, dari dulu selalu misterius. Nggak pernah muncul di depan umum. Sekarang lo bilang. Anak muda ini ketuanya. Lo anggap aku bocah, 3 tahun ya? Pak Zhao, aku bilang sekali lagi, silakan kalian pergi. Kami nggak mau pergi. Aku bilang ya, aku kenal 2 wakil ketua Yan Shanhui, Pak Wang dan Pak Lin. Sekarang lo telepon. Mereka ngaku-akuin jadi ketua Yan Shanhui, nyuri dokumen rencana investasi keluarga Zhao. Tuduhan-tuduhan ini cukup buat Yan Shanhui minta pertanggungjawaban keluarga Ren. Oke. Kalian tunggu aja. Ren Yong, lo kan paling suka pura-pura. Bertanggung jawab sama keluarga Ren. Aku mau lihat, kali ini lo mau tanggung jawab gimana? Yao Wang, ini kantor ketua. Di meja ini semua dokumen internal Yan Shanhui. Kita harus lindungin dokumen-dokumen ini, biar nggak ada yang nyuri rahasia Yan Shanhui. Bener juga. Siapa yang tahu dia duduk di sini selama ini? Udah, ngeliat apa aja? Aku saranin lo jangan sentuh barang-barang itu. Kenapa? Takut aku nemuin bukti lo nyuri rahasia. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia beneran ketua. Pak, yang tertulis di sini, beneran nggak sih? Palsu. Aku udah puluhan tahun main di dunia bisnis, pemalsuan kayak apa aja belum pernah kulihat. Barang kayak gini, tinggal cari pabrik kerajinan. Juga bisa dibuat. Ren Yong, persiapanmu lengkap banget ya, bahkan plang namanya udah dibuat duluan. Kamu pikir dengan sepotong papan murahan, bisa nakutin aku Zhao Guofu? Mimpimu. Ren Yong, Demi balas dendam ke kita. Kamu bener-bener mati-matian ya? mau kalian pikir apa? Itu urusan kalian. Kamu jelas nggak bisa ngomong apa-apa, karena kamu merasa bersalah. Begitu Pak Wang datang, lihat aja gimana kamu masih bisa pura-pura. Di mana mereka? Masih di kantor ketua. Mereka nggak mau pergi-pergi. Gua Yao Guang itu dasar bajingan. Dia kira Yan Shanhui. Itu tempat apa? Pasar sayur apa? Pak Wang mereka kayaknya sebentar lagi sampai. Kita udah bantuin Yan Shanhui, sebesar ini, mereka jadi berutang budi sama keluarga Zhao, gini mah urusan investasi, jadi ada jalannya. Semua ini harus berterima kasih ke Ren Yong. Tenang aja, nanti kalau perusahaan Ren udah bangkrut, aku pertimbangin buat akuisisi. Pak Wang, Pak Lin, Xie Piten. Yao Guang. Aku tuh udah ngasih muka ke kamu. Dasar. Sekarang,
Kalian masih ada pertanyaan nggak, Renyong? Kamu. Nggak mungkin. Mana mungkin kamu? Pawang, Pali. Kalian dipaksakan. Dia apa-apain kalian pakai sesuatu ya? Kalian mengancam ya? Buta mata kalian. Di depan ketua. Kamu itu apa sih? Zhao Guofu. Keluarga Zhao kalian terlalu nggak nganggap Yan Shanhui. Oh sih, itu ada. Ini. Renyong, kita udah kenal bertahun-tahun. Kenapa kamu nggak pernah bilang sama aku? Nona Zhao. Aku nggak punya kewajiban jawab kamu. Ketua, soal kejadian malam ini, itu kelalaian kami. Mohon ketua menghukum. Kalau nggak bersalah, nggak usah ambil tanggung jawab. Kenapa bisa begini? Ketua Ren, malam ini kami yang kurang ajar. Aku mewakili keluarga Zhao. Minta maaf sama kamu. Ketua. Soal kejadian malam ini, Bapak mau gimana ngatasinnya? Semua yang dilakukan keluarga Zhao di Yan Shanhui hari ini, umumkan apa adanya ke publik. Nggak bisa sama sekali. Keluarga Zhao udah di ujung tanduk. Kalau kamu lakuin ini, bikin keluarga Zhao di Jiangchen, bener-bener nggak punya teman. Apa kamu harus bikin keluarga Zhao lenyap? Dulu baru berhenti. Renyong, kamu beneran mau melangkah segini jauh? Semua ini, keluarga Zhao kalian yang cari sendiri. Antarkan tamu. Shh. 3 orang ini, kali ini bisa pergi kan? Aku peringatin kamu, keluarga Zhao bukan yang gampang ditakutin. Karena kamu mau mati-matian, ya udah kita lihat aja nanti. Begitu pengumuman Yan Shanhui keluar, keluarga Zhao bakal jadi Bahan tertawaan seluruh Jiangchen. Nama baik keluarga Zhao puluhan tahun bakal hancur di tanganku. Hei, aku nggak ngerti. Renyong dia sebelumnya bukan gitu kok. Dulu dia tunanganmu, sekarang dia ketua Yan Shanhui. Kamu masih ngarep aja, aku Zhao Guofu udah malang melintang di dunia bisnis puluhan tahun. Ujung-ujungnya dihinain sama anak kemarin sore. Dia bener-bener nggak nyisain muka sama sekali. Orang kayak dia tuh di hatinya tuh nggak pernah. ada kata nggak enak. Tidak. Dari dulu kalau tahu grup Zhao, ternyata segini nggak bergunanya, dulu mah nggak usah, milih nempel sama mereka. Nggak bisa, semua jerih payahku, udah habis buat grup Zhao. Masa iya berhenti sampai sini? Aku nemu caranya. Aku udah nemu, gimana caranya ngelawan Renyong? Kita bisa cari media, manfaatin opini publik buat serang balik. Gimana maksudnya? Dia Renyong kan, nyuruh Yan Shanhui keluarin pengumuman. Itu kan mau, pakai wibawa Yan Shanhui buat nindes kita. Ya udah kita duluan, sebelum dia, pegang kendali opini publik. Bisa jalan gak sih? Yan Shanhui itu posisinya di dunia bisnis. Kita mau ngadu apa sama mereka? Chen Xin, aku tanya kamu. Tadi di Yan Shanhui, Renyong ngapain? Dia, Angka. Dia sengaja duduk di ruang ketua, sengaja nungguin kita dipermalukan, terus manggil Pak Wang. Mereka buat ngehina kita. Ini bukan keputusan bisnis, ini murni balas dendam pribadi. Seorang laki-laki yang ditinggal tunangannya, manfaatin jabatan ketua Yan Shanhui buat balas dendam pribadi. Nindes Kop Chow. Kamu rasa judulnya gimana? Media bakal suka nggak ya? Kamu mau gimana caranya? Gampang, kita tinggal bikin ceritanya sedikit dihias. Bikin Renyong dicitrakan sebagai orang yang pakai jabatannya buat balas dendam ke mantan tunangannya. Nanti semua orang pas nanggap dia lagi main kuasa buat dendam pribadi. tapi kita emang beneran udah bikin keributan di Yanshan. Nggak masalah, yang penting siapa yang duluan ngomong, dialah korbannya. Kita ini, perusahaan kecil yang ditolak sama Yanshan, dia ketua yang duduknya di atas. Menurut kamu publik bakal kasihan sama siapa? Om, sekarang bukan waktunya. Mau mikir panjang? Helen, Renyong itu udah maksa kita ke jurang. Kalau kita nggak balas serang duluan, kita cuma bisa nunggu mati. Baiklah. Pokoknya ikut rencana kamu. Karena dia Renyong nggak mau kasih muka. Ya udah, jangan salahin kita kalau kita bongkar semua. Aku langsung hubungi media sekarang. Pak Zhang. Guo Guang, ada bocoran eksklusif soal Presiden Ren. Kamu tertarik gak? Kami sarankan. Presiden Ren Group, Ren Yong. Karena dendam pribadi, pakai kekuasaannya. Buat Zhao Group, dibalas dendam dan ditekan secara sistematis. Apa aku salah dengar? Ini beneran ada isu gitu. Kayaknya masih ada cerita di baliknya. Apa kebangkrutan Zhao Group? Itu komplotan Renqing. Tunangan Ren Yong. Ninggalin dia dan milih aku. Dia dari situ aja, udah dendam. Kayaknya, ini udah ke pojok. Sampai nekat segala. Pak Ren, sekarang ini lagi,
Rame banget di seluruh internet, opini publik, udah hampir semuanya dukung Zhao Group. Aku udah cukup baik sama Zhao Group, nggak nyangka mereka masih aja nggak mau berhenti. Situasi kita lagi nggak enak banget, Go Yaoguang malah bikin diri kayak korban, ngegambarin Zhao sebagai perusahaan kecil yang dibully modal. Ya udah, jangan salahin aku kalau aku nggak sopan. Renyong pakai kekuatan di belakangnya buat nekan semua. Partner kerja, project yang susah payah. Kita negotiate. Satu telepon aja langsung hilang semua. Dia juga ngancem dan ngeintimidasi kita. Waktu aku ke Yanshan hari itu, dia nyuruh orang mukulin aku. Semuanya, aku cuma mau tanya. Chow salah apa sih? Kita cuma mau cari jalan buat perusahaan tetap hidup. Renyong balas dendam ke aku nggak apa-apa, tapi Chow Group punya ratusan karyawan. Itu ratusan keluarga. Mereka nggak bersalah. Dukung Chow. Boykot Ren. Bener banget. Perang modal kok nyeret karyawan biasa. Dukung Chow. Boykot Ren. Bener banget. Perang modal kok nyeret karyawan biasa. Boykot Ren. Bener banget. Perang modal kok nyeret karyawan biasa. Boykot. Renyong, sekarang seluruh internet lagi ngatain kamu. Aku mau lihat kamu gimana. Dia pikir dengan pura-pura jadi korban, manfaatin rasa iba dan keadilan publik, bisa muter opini dan balikin keadaan. Pak Ren, situasinya sekarang lebih parah dari perkiraan kita. Kalau nggak ditangani sekarang, reputasi pribadi Bapak dan citra perusahaan bakal kena damage yang nggak bisa balik. Ini kan mereka sendiri yang kasih celah ke kita. Masa gampang-gampang aja dilewatin. Mau aku hubungi bagian hukum buat bikin surat pengacara, terus siapin tim PR buat rilis pernyataan. Cepet-cepet klarifikasi kebenaran. Itu terlalu gampang buat mereka. Karena mereka mau main. Ya udah, kita temenin main. Kamu ngerti kan harus ngapain? Siap, aku kerjain sekarang. Ketua. Itu si Ko Yaoguang, dasar bajingan, live-nya aku lihat. Dia tuh ngomong ngawur banget. Nggak apa-apa, itu cuma usaha terakhir, mereka yang lagi sekarat, nggak akan bikin masalah besar. Sekarang di internet rame banget. Perlu Yan, turun tangan buat beresin nggak? Kalau Yanshan yang turun, malah bikin dia kelihatan bener. Soal yang katanya balas dendam, yang dia mau. Ya, efek kayak gini. Terus, masa kita dimin aja, dia terus hina. Bapak, Aku udah punya rencana. Kamu bantu aku. Hak, Yaoguang, masalah kita udah masuk trending nomor. bagus. Yaoguang, kali ini kerja bagus banget. Ini semua, dia Renyong yang cari masalah sendiri. Renyong pasti nggak nyangka, dia mau nindes kita pakai Yanshan. Malah bumerang. Kena diri sendiri. Sekarang seluruh internet pada ngatain dia, partner pada nungguin aja. Kalau dia nggak minta maaf, saham Ren Corporation pasti ikut anjlok. Yao Guang, ke depannya, kamu ada saran bagus nggak? Om, sekarang netizen sama media pada nyuruh kita ada yang konferensi pers. Aku setuju, kita harus manfaatin momen ini. Gimana Renyong balas dendam ke kita? Gimana dia pakai Yanshan? Buat nindes Zhao Corporation. Ceritain semua. Nanti biar Renyong. Minta maaf ke kita di depan umum. Bener juga, Zhao Corporation yang bener-bener jadi korban. Kita angkat bicara. Itu udah sepantasnya. Asal Renyong mau ngaku salah, partner-partner itu pasti kerja sama-sama keluarga Zhao lagi. Krisis keluarga Zhao langsung ketangani. Makasih banget atas dukungan kalian semua. Besok jam 9 pagi, aku sama keluarga Zhao bakal bareng-bareng ngadain konferensi pers. Kebenaran emang kadang telat, tapi nggak pernah absen. Pak Ren, semuanya udah diatur biar makin gede. Opini publik udah sukses, dibikin panas, dari pihak keluarga Zhao, baru aja posting. Bagus! Beneran kena umpan. Zhao Chenshin mereka tuh sok pinter. Kira lagi ngejar kemenangan, padahal nggak sadar. Semuanya di jalan yang udah kakak siapin. Besok pagi, biar mereka ngerasain apa itu namanya gali lubang tutup lubang. Makasih udah meluangkan waktu, datang di konferensi pers, keluarga Zhao. Rian Yong, karena masalah pribadi, dendam sama keluarga Zhao. Dia pakai jabatannya, narik modal sepihak. Terus dia juga pakai kekuatan Yan Shanhui, nolak pengajuan dana keluarga Zhao. Sekaligus ngetekan Semua mitra kerja, minta mereka batalkan. Kerja sama-sama keluarga Zhao. Sekarang aku mau nambahin. pengalaman pribadi aku. Waktu aku ke Yan Shanhui, malam itu, aku tuh mau ngantar proposal investasi. Ren Yong dia nyuruh orang nahan aku. Di kantornya, ngehina aku di depan umum. Wakil ketua bawahannya, nampol aku. Kondisi keluarga Zhao sekarang, semua mitra pergi, bank berhenti ngasih pinjaman. Semua ini ulah Renyong, dia yang bikin. Keluarga Zhao kita, ratusan karyawan, ratusan keluarga. Semuanya gara-gara dendam pribadinya dia, jadi susah. Boleh tanya ke Renyong, balas dendam ke keluarga Zhao, bikin Berapa banyak harta yang dicabut investasinya sama Renyong itu? 3 proyek andalan keluarga Zhao. Ditambah lagi karena intimidasi dari keluarga Ren, partner lain yang mundur dari proyek. 20 miliar, ini tuh kayak bikin keluarga Zhao mati kutu banget. Nona Zhao, bisa kasih bukti apa enggak? Renyong itu dulu tunanganku. Karena aku milih nikah sama Yao Guang, bukan milih dia. Dia langsung balas dendam ke keluarga Zhao kami. Para hadirin sekalian, hari ini kita kumpulin banyak teman media dan rekan bisnis. Tujuannya biar lewat kekuatan opini publik, kita bisa minta keadilan buat keluarga Zhao. Keluarga Zhao ini korbannya. Kami cuma mau keadilan. Tenang Pak Chow, kami pasti bakal nulis beritanya apa adanya. kasus ini harus dibongkar, jangan sampai korban terus-terusan dibully. Keluarga Ren harus kasih pertanggungjawaban ke keluarga Zhao. Kunci pintunya. Karena kalian mau keadilan, ya hari ini gue kasih keadilan buat kalian.
Renyong, lo pakai jabatan lo buat balas dendam ke keluarga Zhao, bikin keluarga Zhao rugi 20 miliar. Lo masih tega datang ke press conference. Renyong, lo dateng juga bagus. Hari ini banyak teman media di sini. Asalkan lo bisa ngakuin salah lo di depan semua orang, minta maaf secara terbuka, dan ganti rugi 20 miliar yang hilang dari keluarga Zhao. Kami bisa lupain semuanya. Kedepannya dua keluarga ini masih bisa kerja sama lagi. Pak Zhao ini mah bener-bener lapang dada. Udah dianiaya kayak gini, masih mau kasih kesempatan? Pak Zhao tuh kasih dia jalan keluar. Renyong, buruan lah. Sujud minta maaf. Om Zhao, bapak orangnya besar hati. Aku kasih lo kesempatan. Cepat deh lo minta maaf. Kita nggak bakal permasalahin lagi. Kalau kalian emang suka banget berdrama di depan publik, ya udah, biar aku kasih kalian drama yang puas. Teman-teman media, aku pengacara yang ditunjuk Paren, tuduhan Zhao Corporation terhadap Paren di konvensi pers. Semuanya karangan belaka. Selanjutnya, aku bakal jelasin satu-satu pakai bukti dan fakta. Ini konferensi pers Zhao Corporation. Lo nggak punya hak berbuat semena-mena di sini. Lo kan mau keadilan. Sekarang aku kasih lo keadilan. Soal masalah Ren Corporation menghentikan kerjasama dengan Zhao. Ini laporan keuangan Zhao Corporation 3 bulan terakhir. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Arus kas Zhao Corporation, total kerugian 3 bulan terakhir mencapai 10 miliar. 37 点精品 Zhao Corporation 3 bulan, rugi 10 miliar. Kalau Ren Corporation beneran investasi, bukannya cuma buat nutupin lubang hutang Zhao. Ren Corporation narik dana itu bukan dendam pribadi apapun. Itu karena Zhao Corporation emang punya celah keuangan yang gede banget. Laporan ini palsu. Ren Yong, lo memalsukan laporan keuangan Zhao Corporation. Aku bakal tuntut lo. Ini surat keterangan dari lembaga hukum. Bisa buktiin stempel Zhao Corporation di laporan keuangan ini serta tanda air adit palsu. Itu semua emang yang biasa dipakai Zhao Corporation. Laporan keuangan ini nggak nunjukin apa-apa, satu grup perusahaan sesekali rugi. Itu hal yang wajar. Justru karena itu, Renyong nggak mau nolong Zhao, bukannya makin nunjukin. Kalau ini dendam pribadi, Renyong ke Zhao Corporation. Iya, kita sama keluarga Ren. Udah kerja sama lebih dari 20 tahun. Saling bantu satu sama lain. Dia Ren Yong bawa emosi pribadi, naik ke level perusahaan. Nggak pantas jadi CEO Ren Corporation. Ini kontrak investasi yang Zhao Corporation kasih ke Ren Corporation. Di kontraknya tertulis dengan jelas, Zhao Corporation 3 bulan terakhir, untung 20 miliar. Ren Corporation selalu bicara soal modal, nggak pernah soal emosi. Ini Ren Corporation balas dendam ke Zhao Corporation atau Zhao Corporation yang nipu bisnis? Pasti kalian semua udah punya jawabannya. Jadi yang tadi kalian bilang, didesak Renyong sampai mentok, ya cuman nggak bisa nipu duit doang Pak Zhao, tolong jelaskan. Encore. Renyong, demi kita pernah saling sayang, apapun masalahnya, kita selesaikan empat mata aja ya. Aku mohon, jangan di sini. Ini kan konferensi pers yang kalian minta. Tadi kan minta aku minta maaf di depan umum, sekarang kok malah mau selesaikan empat mata. Ren Yong, kamu bener-bener mau yang bikin segalanya kelewat batas itu kalian. Ini catatan investasi Ren Corporation ke Zhao Corporation selama 3 tahun pacaran sebelum Cik Zhao Chenxin putus tunangan sama Pak Ren. Proposal investasi keramik Zhao Corporation, semua investasi Ren Corporation ke Zhao Corporation total rugi 15 miliar. Artinya, karena hubungan sama Zhao Chenxin selama 3 tahun, Ren Corporation terus bantu Zhao Corporation. Walau semuanya rugi, tapi Ren Corporation nggak pernah sekalipun bikin susah Zhao Corporation. Ternyata Zhao Corporation yang jadi lina dalamnya, kalian malah balik. Fitnah Renyong balas dendam, Renyong udah baik banget ke Zhao Corporation, kalian malah nuduh balik. Cik Zhao, kamu, pas aku pacaran sama Ren Yong, apa kamu pakai status tunangan buat maksa Ren Yong harus investasi ke keluarga Zhao? Jawab langsung dong. Kalian hari ini ngadain konferensi pers, tujuannya mau cari keadilan atau cuma mau fitnah orang? Bapak-bapak, soal hal-hal ini, nanti kami cek lagi lebih lanjut. Konferensi pers hari ini, cukup sampai sini dulu. Ayo, buruan pergi. Chow Kuofu, kami belum tampil nih. Jangan buru-buru pergi dong. Pak Wang, kok kalian datang? Semuanya, aku wakil ketua perkumpulan Yanshan. Aku mau jelasin ke kalian. Malam itu, 3 orang Zhao di perkumpulan Yanshan. Sebenarnya ngapain aja? Pak Wang, kejadian malam itu udah lewat. Sekarang mau beresin secara damai. Udah telat. Ini proposal investasi yang Zhao kirim ke perkumpulan Yanshan. Di proposal ini, dari awal sampai akhir cuma satu maksud, minta perkumpulan Yanshan kasih duit. Zhao minta perkumpulan Yanshan keluarin 20 miliar. Nggak ada agunan sama sekali, dan nggak ada rencana bayar utang. Bilangnya sih, ini cuma ngemis. Semuanya, kan aku, Direktur Bank Kota Jiangcheng. Ini laporan. Rating kredit Zhao, bank berhenti ngasih pinjaman, rating itu berdasarkan permintaan Zhao. Keputusan yang diambil sepenuhnya sesuai aturan. Nggak ada hubungannya sama grup Ren, apalagi sama Renyong pribadi, nggak ada kaitannya sama sekali. Kali masih ngotot bilang, Renyong maksa bang putusin pinjaman. Renyong, kamu bener-bener mau bikin segalanya jadi kelewatan. Walaupun kita bukan suami istri, tapi kita punya perasaan yang udah bertahun-tahun. Nona Zhao, kalian yang duluan, nggak mau lepas dari Ren. Nggak usah pura-pura kasihan deh. Zhao Kufu, kamu kira cuma ini doang? Aku juga udah datengin beberapa teman lamamu. Semuanya, kita udah kerja sama-sama Zhao selama 7 tahun. Zhao nunggak pembayaran, bukan cuma sekali 2 kali. Yang paling lama nunggaknya, sampai 11 bulan penuh, kita maklum. Zhao itu perusahaan lama, jadi nggak pernah kita tagih di depan umum. Tapi balasan dari Zhao, setiap ditagih cuma dianggurin. Barang kita udah dijual, tapi uangnya nggak dibayar. Aku Chen sudah berkecimpung, 30 tahun di bisnis, belum pernah lihat mitra kerja yang bisa nunggak bayaran. Sampai segitu pedenya, nggak perpanjang kontrak sama Zhao. Keputusan ini murni karena kredibilitas Zhao, sama sekali nggak ada hubungannya Dengan Ren Group, atau Tuan Ren Yong, Hengtong Material 2 tahun lalu, ngasih pinjaman ke Zhao, dana jembatan. Janjinya dipakai 1 bulan. Sampai sekarang Zhao belum lunasin. Napali, selama 2 tahun ini, Zhao udah ganti 7 kali tanggal pembayaran, tiap kali bilangnya, minta tenggang waktu lagi. Aku yang jadi kreditur, malah kayak pengemis, yang tiap hari ngejar-ngejar dia buat bayar. Pak Li, soal uang itu, udah diproses kok. Hari ini aku nyatain di depan media nasional. Hangtong Material, mulai sekarang, nggak akan kerja sama lagi, dengan Zhao dalam bentuk apapun. Nunggak bayaran, nggak mau bayar utang. Dari mulut Zhao Group, apa ada satu kata jujur pun? Konferensi pers hari ini, dari awal sampai akhir, itu fitnah keji.
Ren Yong, aku tolong lihat. Hubungan baik keluarga kita dulu. Maafin aku kali ini. Maafin keluarga Zhao. Asal kamu maafin aku. Sekarang juga aku suruh Chen Xin cerai sama Guo Yaowang. Kamu sama Chen Xin, kalian bisa mulai lagi. Pa, kamu gila ya? Udah telat. Nggak telat, nggak telat. Dulu kamu baik banget sama Chen Xin. Kalian masih bisa. Mulai dari awal lagi. Asal sekarang kamu bilang satu kata, orang yang udah digigit anjing, nggak akan mau digigit dua kata. Aku udah ngeluarin pikiran dan tenaga bertahun-tahun. Perusahaan Zhao nggak boleh berakhir gini. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Dia. Semua ini ide dia. Guo Yaowang sendiri yang ngelaku. Nggak ada hubungannya sama perusahaan Zhao. Om, ini mah kamu mau ninggalin kapal yang mau tenggelam. Konferensi pers hari ini, dari awal sampai akhir, semuanya ide Guo Yaowang. Dia yang nyuruh aku bohong. Dia yang ngarang sandiwara ini. Aku Zhao Guofu, cuma dibodohin sama dia. Zhao Guofu, kamu bohong. Konferensi pers itu kamu yang bilang mau diadain. Kamu bilang di konferensi pers, kamu mau bikin Ren Yong hancur nama baiknya. Kamu ngasal nuduh, aku yang pegang kemudi perusahaan Zhao. Masa aku rela? Gadain reputasi perusahaan Zhao, perusahaan Ren rugi. 15 miliar itu kamu sendiri yang periksa. Kamu bilang mau tuntut 20 miliar. Itu juga keputusan kamu. Sekarang malah nyalahin. Aku sendirian. Pak, Yao Guang. Berhenti berantem. Media pada lihat. Justru biar wartawan dengar. Guo Yao Guang, kalau nggak ada kamu, perusahaan Zhao nggak bakal. Sampai di titik begini. Siapa yang begadang nulis proposal? Siapa yang pergi ke pertemuan Yanshan, nundukin kepala buat kamu? Aku dipukulin. Kamu di sampingku. Nggak berani ngomong apa-apa. Hari ini masih mau bikin aku yang tanggung jawab. Kamu dipukul itu emang pantas. Sudahlah, drama saling serang kalian. Teman-teman media sekalian, keadaan yang sebenarnya, pasti kalian semua sudah paham. Harap kalian memberitakan sesuai fakta. Pak Ren tenang saja. Soal kejadian hari ini, kami nggak akan kurang satu kata pun. Siapa korban yang sebenarnya? Kami semua tahu. Iya benar. Keluarga Zhao hari ini nganggap kita semua media itu bodoh. Kami pasti akan kasih publik lihat kebenarannya. Terima kasih semuanya, ayo kita pergi. Yao Guang, kita harus gimana dong? Yao Guang, kamu... Guo Yao Guang, berani-beraninya. Kamu mukul anakku. Dasar tua bangka, aku udah lama kesel sama kamu. Zhao Guofu, kamu mau bikin gue yang tanggung jawab atas semua ini. Kamu tuh siapa sih? Kamu cuma orang tua renta yang mau masuk yang lahat tanpa gue, keluarga Zhao kalian. Bahkan acara press conference hari ini aja. Gua Yao Guang, maksud kamu apa? Jangan-jangan kamu selama ini bohongin kita. Iyalah, apa gue susah payah, cuma buat dapetin kamu. Kamu kan bilang bakal sayang sama aku seumur hidup. Kamu pikir aku tertarik sama kamu? Aku bilang ya, yang aku incer. Aku emang cuma incer duit keluarga Zhao kalian. Nggak mungkin. Kamu bukan orang kayak gitu. Aku emang orang yang pengen naik kelas, tapi siapa sangka keluarga Zhao kalian, ternyata segini nggak bergunanya. Aku susah payah nikahin kamu. Hasilnya, semua sia-sia belaka. Dasar kamu anjing gak tahu diri. Karena keluarga Zhao udah bener-bener habis. Nyimpen barang ini, udah nggak ada gunanya. Sirai, sekarang juga ikut aku ke pengadilan. Yao Guang, keluarga Zhao kalian udah habis. Jangan mikir mau nyeret aku ikut mati. Perusahaan Zhao udah tamat total. Kita pergi. Guo Yaoguang dan Zhao Guofu berantem di ruang rapat. 3 orang itu benar-benar putus total. Tadi barusan, Guo Yaowang narik Tao Chenxin pergi urus surat cerai. Zhao Corporation sama Guo Yaoguang udah berpisah jalan. Semua ini, mereka sendiri yang cari gara-gara. Mantan istri Guo Yaoguang sampai sekarang masih terus nuntut kasus penipuan 20 juta pas dia nikah dulu. Nggak berhenti. Maksud Bapak? Cari cara buat hubungi mantan istri Guo Yaoguang. Bantuin dia beresin Guo Yaoguang sampai tuntas. Siap. Saham Zhao Corporation sekarang, gimana kabarnya? Parah banget. Harga saham Zhao lagi anjlok terus. Udah kena circuit breaker. Zhao Corporation udah diambang bangkrut. Malam ini, temenin aku ke rumah keluarga Zhao. Siap, aku langsung atur. Dokumennya udah dibawa semua kan? Tenang Pak Ren, semuanya udah siap.
Ren Yong, lu datang mau ngeliatin aku jadi bahan ketawaan ya? Nona Zhao. Kamu kepikiran aja. Hari ini aku datang cuma buat urus bisnis. Panggil ayahmu, sekalian. Pak Ren, maaf nggak sempat nyambut dari jauh. Pak Ren datang. Silakan duduk. Ini teh baru tahun ini. Coba dicoba. Pak Ren. Kali ini datang pasti karena udah tahu. Chenshin udah cerai kan? Aku udah tahu. Di hati kamu masih ada Chenshin. Goyao Guang itu emang bangsat. Anak kami, Chengxing, cerai sama dia. Kalian berdua emang udah seharusnya balikan. Ma. Pak Ren. Karena Bapak udah datang ke sini, soal Bapak balikan sama Chenshin, keluarga Zhao kami dukung banget dua tangan. Nyonya Zhao, Bapak salah paham. Pak Ren datang kali ini, cuma mau sama keluarga Zhao bahas soal perusahaan Zhao. Ren. Perusahaan Ren, apa nggak mau lepas perusahaan Zhao? Bapak datang kali ini, mau lanjut investasi di perusahaan Zhao. Investasi itu bagus. Pak Ren, nanti kalau investasinya udah beres, urusan Bapak sama Chenshin juga cepat-cepat dilanjutin. Tapi Bapak harus tunjukin keseriusan, nggak keluar duit. Nikahnya nggak bakal balik. Diam. Lu ngomong apa sih? Ya Pak Ren, istri saya nggak ngerti apa-apa. Bapak jangan dimasukkan hati. Bapak bisa datang, itu udah kasih perusahaan Zhao. Muka yang gede banget. Om Zhao. Saya kesini bukan buat investasi. Bukan juga buat bahas balikan. Saya kesini buat bahas akuisisi. Ren Yong, lu ini mau manfaatin keadaan. Perusahaan Zhao lagi ada di titik terendah. Nggak bantu juga udah, malah nendang orang jatuh, mau akuisisi perusahaan Zhao. Lu tuh maunya apa sih? Kalau kalian nggak ada niat, ya udah. Pak Ren, omong-omong yang baik dong. Jangan buru-buru. Duduk dulu, duduk. Pak Zhao, kami kesini buat bahas urusan bisnis. Harap kalian menghargai, tolong jangan diangkat lagi. Hal-hal yang nggak ada gunanya? Kalau nggak, maaf saya nggak bisa nemenin. Nanti. Tadi cuma salah paham, bahas bisnis. Ren Yong, Kalau kamu nggak mau bantu keluarga Zhao, kita terima. Kalau kamu benci aku, lawan aku langsung. Tapi kamu masih mau akuisisi perusahaan Zhao? Kamu mau balas dendam sampai kapan? Chenshin, kamu ngomong apa sih? Kalian ngerti apa? Akuisisi. Ini justru cara Pak Ren bantu kita. Itu grup bisnis nomor 1 di seluruh Jiangcheng. Setiap gerak-gerik Pak Ren pasti pengaruhi pasar. Pak Ren akuisisi saham kita. Itu ngasih tahu publik. Kalau Ren dan Zhao udah baikan lagi. Pak Zhao, akuisisi dari Ren Group memang bakal pengaruhi pasar dan bikin bank nilai ulang kredit buat Zhao. Tapi ini bukan bantuan. Ini cuma transaksi bisnis biasa. Pedagang yang ngomongin dagang, mohon Pak Zhao jangan berhayal. Paham. Pernyataan resmi buat publik kan? Ya harusnya gitu lah. Pak Ren, Zhao, mau lepas, naik 1/1000 saham. Soal harga, aku patok 5 miliar. Nggak berlebihan kan? Om Zhao. 1/1000 saham? Minta 5 miliar. Kamu itu, ya, kebangetan ngehargain Zhao. Pak Ren. Maksud Bapak apa nih? Zhao itu perusahaan dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar. 1/1000 saham. 5 miliar, apa salahnya? Itu dulu, ya Anpo. Sekarang jangan ngomong 100 miliar, apa masih ada 10 miliar aja? Pak Zhao, data penutupan hari ini. Harga saham Zhao udah jatuh ke 2003 per lembar. Total nilai pasar nggak sampai 4 miliar, dan sekarang masih terus turun. Besok pas buka pasar, kemungkinan besar bakal kena circuit breaker lagi. 4 miliar, itu masih angka di atas kertas. Dengan kondisi Zhao saat ini, rasio utang sama kredibilitasnya. Bahkan kalau dilikuidasi, aset yang bisa dicairkan, nggak sampai 2 miliar. Jadi lo maunya apa sih?
100 juta. Buat ambil alih semua saham Zhao. 100 juta? Lo keterlaluan banget sih, nendang orang pas lagi 100 juta ini udah cukup buat jamin hidup kalian sampai tua nggak kepikiran. Mulai sekarang, Zhao nggak ada hubungan lagi sama keluarga kalian. Hey, jangan sampai papa setuju. Zhao emang udah nggak kayak dulu, tapi bukan berat. Bisa dibayar cuma 100 juta. Kita bukan pengemis. Aren. 100 juta mau bawa kabur Zhao. Lo, kayaknya nggak naruh aku, Zhao Guofu di mata lo. Harga segitu aku nggak terima. Kalau gitu, kau nggak ada gunanya kita lanjut ngobrol? Sebentar. Dasar lo anak nggak guna. Lo beneran mau jual? Zhao itu warisan bokap lo. Lo bilang jual ya jual. Mending lo jualin, aku sekalian aja. Diem lo. Lo ngerti apa? Yang aku tahu lo tuh banci. Perusahaan yang bagus jadi berantakan di tangan lo. Terus lo juga, Ranyong, jangan sok manfaatin keadaan di sini. Zhao itu akar keluarga aku. Jangan harap lo bisa bayar cuma 100 juta. Pagi, jangan nambah ribut di sini. Renyong, lo harus begini sama Zhao. Renyong, Cacao itu hasil jerih payah bokap aku seumur hidup. Lo juga punya perusahaan. Masa lo nggak bisa ngerti perasaan kayak gini? Perasaan ya perasaan. Modal ya modal. Yang Ren Corporation lakuin itu keputusan bisnis. Gue datang hari ini buat kasih kalian pilihan. Bukan buat nostalgia, bukan juga buat balas dendam. Kalian mau atau enggak? Itu hak kalian. Ini mah namanya manfaatin keadaan orang susah? Selain lo, siapa lagi yang mau ambil alih perusahaan Zhao di saat kayak gini? Lo bilangnya bukan balas dendam, tapi lo tuh lagi ngejepit kita sampai ke jurang kehancuran. Lo pergi aja kan nggak jual perusahaan Zhao walaupun bangkrut di tangan kita sendiri, nggak akan kita jual ke lo. Kalau udah mikir matang, kapan-kapan aja datang ke gue. Tapi nanti masih layak 1 miliar atau enggak? Belum tentu. Dosa banget sih. Pak Ren, kayaknya akuisisi Zhao nggak lancar ya. Nggak apa-apa. Bahaya. Soalnya tujuan gue ke sini bukan buat akuisisi. Tes kita. Besok abis rapat Dewan Direksi Zhao, pasti bakal ada. Ini kabar yang kita tungguin. Semuanya, kita mungkin beneran bakal bangkrut. Emang perlu lo yang bilang, ini semua ulah kalian berdua. Papa sama anak, harga saham jatuh kayak gini. Dasar apa? Kesalahan yang kalian keluarga Zhao sendiri yang bikin. Masa harus kita semua pemegang saham yang nanggung bareng? Waktu gue invest di Zhao, kalian bilang, Zhao itu perusahaan 100 tahun di kota ini. Kokoh kayak gunung. Sekarang gimana? Tabungan gue, setengah hidup gue ada di sini semua. Zhao Guofu, hari ini, lo harus kasih kita jawaban. Semuanya, kondisi sekarang. Ini juga bukan yang gue mau. Kalian tuh nyuruh gue jadi sasaran tembak semua orang. Juga nggak bakal nyelesain krisis keluarga Zhao ini. Tapi setidaknya, bisa nyingkirin. Orang yang bikin krisis, aku usul. Langsung copot jabatan. Direktur utama, Zhao Guofu. Yang setuju, angkat tangan. Sudahlah, udah kayak gini. Ngapain masih bahas hal kayak gini? Aku ngaku, ini semua salahku. Aku yang salah ambil keputusan. Makanya keluarga Zhao. Bisa sampai di titik ini, aku juga udah biarin Chen Xin ngelakuin kebodohan yang gede banget. Tapi sekarang, bukan waktunya nyalahin. Kita harusnya makin kompak, nyelamatin Zhao. Kalau Zhao bubar, siapa di sini yang bisa selamat sendiri? Terus kamu kasih solusi dong. Zhao Guofu, kamu emang paling jago ngomong. Tapi udah lama banget. Kamu tiap hari cuma janji manis doang. Iya, udah berbulan-bulan. Satu pun rencana. Yang konkret gak ada. Batu aja, udah harusnya mekar kali. Aku punya cara. Aku dan ayahku. Mau nyerahin semua saham Zhao, lepasin jabatan direktur utama. Maksudmu apa? Keluarga Zhao nyerahin saham, biar orang lain masuk buat suntik dana. Bener. Zhao harus Tarik modal baru. Gimana bisa? Kalau modal baru masuk, saham kita pasti keencer semua. Apa untungnya buat kita? Iya dong, keluarga Zhao, nyerahin saham. Jadi bersih deh, saham kita. Gimana nasibnya? Para paman semua, dengan rasio utang keluarga Zhao yang sekarang. Kalau nggak ada modal baru yang masuk, pada akhirnya cuma bisa bangkrut dan Nanti kalau udah sampai saat itu, kita semua sama aja. Aku setuju. Mulai hari ini, aku Zhao Guofu, dengan sukarela melepaskan jabatan ketua direksi. Semua saham yang dipegang keluarga Zhao, sekalian diserahkan, buat restrukturisasi aset. Disetujui bulat. Pak Ren, rapat direksi Zhao baru aja selesai. Mereka udah siap buat restrukturisasi aset. Udah bisa ditebak? Dari divisi investasi Zhao, kirim kabar. Nanya kita apakah? Jangan dijawab dulu. Kita emang harus
Ya, Nilai diri sendiri. Masih sangat. Sekarang akuisisi. Bikin kita puas. jelas. Benar. Perkara Guang udah ada hasilnya. Dengan bantuan kita, mantan istri Guang udah menang di pengadilan. Guo Yao, kondisi utangnya juga udah kebongkar. Gak cuma itu, diumumin bangkrut. Guo Yao, dok kena hukuman penjara. Hasil yang memuaskan semua pihak. Kabari. Segera adakan rapat direksi. Ikan yang udah lama dipancing. Emang harusnya dipanen. Zhao udah siap. Restrukturisasi kebangkrutan. Ke depan, proyek-proyek harus tetap sejalan sama Zhao. Konsisten. Keputusan kayak gini. Bisa diartikan, kita masih balas dendam ke Zhao. Ini perilaku bisnis yang normal, bukan balas dendam. Yang penting, cuma naikin utang keluarga Zhao. Ren Yong, ini keputusan. Itu keluarga lo. Kita secara wajar bisa ngilangin. Gampang, bisnis kita sama keluarga Zhao emang udah tinggi. Dulu kerja sama jadi partner, sekarang jadi saingan. Keluarga Zhao selama ini, dengan bantuan keluarga lo, baru bisa cepat banget berkembang. Beberapa waktu lalu keluarga Zhao bikin konferensi pers, udah ngasih tahu ke publik kalau mereka sama keluarga Ren kita udah mutusin hubungan total. Kalau gitu, sambil keluarga Zhao lagi susah sekarang, kita paksa keluarga Zhao buat diakuisisi. Kita pegang kendali penuh atas keluarga Zhao. Kalau gini, kami Kejam banget. Kejam, ngilangin banyak masalah. Mulai sekarang, semua setuju bulat, langsung dieksekusi sekarang. Para bos, yang di tangan kalian ini, kontrak kerja sama proyek dari grup Ren sama perusahaan kalian. Harganya setengah dari penawaran keluarga Zhao. Silakan baca dulu baik-baik. Kalau nggak ada masalah, langsung bisa tanda tangan. Pak Ren, kalian ini maksudnya nurunin harga buat rebut semua proyek kerjasama dari keluarga Zhao ya? Dulu emang bener, mereka partnernya keluarga Ren. Tapi sekarang, dua-duanya cuma saingan. Penawaran ini, bisa dibilang keluarga Ren kalian nggak dapat untung sepeser pun, malah bisa rugi. tujuannya apa? Ini bagian dari strategi bisnis keluarga Ren yang berkaitan sama keluarga Zhao. Cuma permulaan. Kalau gitu, Pak Ren, kami dukung Bapak sepenuhnya. Bisa kerja sama dengan keluarga Ren. Itu kehormatan buat kami. Kalau gitu, semoga kerja sama kita lancar ya. Pak Li, Bapak bener-bener gak mau pertimbangkan lagi. Keluarga Zhao. Nona Zhao, yang mau aku omongin, udah jelas banget. Kondisi keluarga Zhao sekarang, udah susah banget buat nyelamatin diri sendiri. Aku nggak bisa ambil risiko, sampai bikin perusahaan ikut tenggelam. Perusahaan Zhao sekarang bener-bener butuh suntikan dana dari Bapak. Urusan berantakan kayak gitu dari Zhao, aku nggak tertarik. Lagi pula, sekarang siapa aja yang berani deket-deket sama Zhao, artinya jadi musuh sama keluarga Ren. Apa perusahaan Zhao harus hancur gini aja? Kalian pada ngapain? Pak, Zhao, perusahaan Zhao aja mau bubar. Masa kita nggak kabur duluan? Mau di sini nungguin, liatin Zhao bangkrut gitu. Bukan gitu. Perusahaan Zhao nggak bakal bangkrut. Aku lagi mikirin jalan keluarnya. Pak Zhao, Bapak jangan bohongin kami deh. Kejadian di konferensi pers udah nyebar kemana-mana. Sekarang aku aja nggak berani ngaku. Kalau aku karyawan Zhao, malu banget. Pak Zhao, Bapak tahu nggak, di luar sana orang-orang ngomongin kita kayak gimana? Kita Zhao ini, udah dibantu malah ngelawan. Gak tahu balas budi, aku tuh susah payah dapat surat penerimaan kerja dari satu perusahaan. Pas mereka tahu aku pernah kerja di Zhao, langsung gak jadi mau nerima aku. Bener-bener hancur gara-gara Zhao. Udahlah, ngobrol sama dia juga percuma. Kita pergi aja. Nggak bisa, jangan pergi. Kalian nggak boleh pergi. Dua, Paren, restrukturisasi pendanaan keluarga Zhao gagal. Di dalam keluarga Zhao nggak ada sama sekali kemampuan untuk menyelamatkan diri. Sekarang kita harus proaktif menghubungi. Jangan buru-buru. Tapi sekarang, valuasi Zhao lagi rendah banget. Aku takut kalau kita telat masuk, nanti diambil orang lain. Ren sudah nyatakan sikap ke publik, perusahaan yang jadi target Ren. Siapa yang berani nerima? Zhao jelas udah nggak kuat lagi, Bapak nggak khawatir sama sekali, mereka bisa aja jual dengan harga lebih murah ke orang lain. Nge-injek modal ke Zhao sekarang. Sama aja lawan Ren. Nanti dipikirin dulu. Tunggu aja, aku yakin. Mereka bakal datang sendiri ke kita. Baik, aku ikut arahan Bapak. Aku mau ketemu Ren Yong. Pak Ren, Nona Zhao mau ketemu Bapak. Boleh, kasih dia 3 menit. Tidak masuk.
Nggak nyangka sekarang aku mau ketemu kamu, nggak cuma butuh izin asistenmu, tapi juga dibatasi waktu. Itu udah ditentuin status. Zhao akhirnya tetap nggak kuat, kita udah nggak bisa nyelamatin lagi. Udah kuduga. Wah, Maaf, dulu aku emang bodoh banget, aku minta maaf ke kamu. nggak perlu minta maaf. Setiap orang punya. Pilihannya masing-masing. Udah bayar harganya. Zhao dan aku udah nggak sanggup bertahan lagi. Kalau kamu masih mau, saham Zhao bisa dialihin. Waktuku terbatas. Aku sampaikan syaratku dulu. Aku mau kontrol saham absolut Zhao. Tapi untuk detail rencananya, harus dibahas bareng semua pemegang. Kapan? Hari ini jam 2 siang, ruang rapat keluarga Zhao. Boleh. Nona Zhao, waktunya sudah habis. Selain urusan kantor, apa kamu nggak punya kata lain yang mau kamu sampaikan ke aku? Antarkan tamu keluar. Silakan, Nona Zhao. Sampai detik ini, baru aku sadar. Dulu aku salah banget. Bang Ren, nggak nyangka. Pak Zhao, nggak usah basa-basi. Kali ini komunikasi antar grup. Aku harap kamu pakai posisimu, Ren Corporation sekarang. Dikelola anakku, Ren Yong. Langsung ke intinya aja. Zhao Corporation mau kasih berapa saham ke Ren Corporation? Setelah musyawarah internal Zhao Corporation mau melepas 30% saham. Nggak cukup, proporsi segitu. Cuma bakal nambah risiko buat Ren Corporation. Terus kamu mau ambil berapa saham? Lah, udah aku bilang, Ren Corporation harus pegang kendali penuh. Nggak boleh kurang dari 50%. Begitu kalian pegang kendali, keluarga Zhao di Zhao Corporation bakal kehilangan posisi. Keluarga Zhao sekarang masih punya posisi utama apa nggak? Bulan lalu, masih naik 3 poin. Bulan ini langsung jeblok setengahnya. Kalau terus begini, saham yang kita pegang, bakal jadi kertas sampah. Datanya udah jelas banget, kalau Ren Corporation nggak masuk, arus kas Zhao Corporation nggak bakal bertahan 3 bulan. 3 bulan lagi, yang nunggu Zhao Corporation bukan restrukturisasi. Tapi likuidasi bangkrut total. Zhao Corporation sekarang, sesulit apa posisinya, pasti kalian semua udah paham. Zhao Corporation bisa cari investor lain. Nggak cuma Ren Corporation satu-satunya. Nona Zhao, proses restrukturisasi kebangkrutan kalian, belakangan ini, Ada modal lain yang mau turun tangan nggak? Kenyataannya udah jelas di depan mata, modal lain nggak ada niat, juga nggak punya nyali buat nerusin urusan keluarga Zhao yang berantakan ini. Sekarang ini selain keluarga Ren, kalian nggak punya pilihan lain. Bang Ren, kita udah kerja sama. 2 tahun lebih. Harus kejam ini kah? Sekarang Ren Yong yang jadi presiden direktur Ren. Aku nggak berhak jawab. Yong kecil, kamu sama Chen Xin udah tumbuh bareng dari kecil. Hubungan kayak gini, negosiasi bisnis. Jangan dicampur sama hal yang nggak penting. Baiklah, kalau gitu aku tanya, kalau Zhao tumbang, Ren dapat untung apa? Kalau Zhao nggak tumbang, itu bahaya terbesar. Kasih waktu, hasil kesabaranku sama Zhao cuma tinggal 2 menit terakhir. Kami setuju sama skema pengambilalihan saham. Integrasi selanjutnya dipimpin sama tim Ren. Ngerti. Nanti bakal ada orang dari Ren yang datang buat ambil alih Zhao. Ren Yong. Kalau dulu aku nggak pergi, kamu bakal bantu aku hadapin semua ini nggak? Dulu nggak ada semua ini. Aku dulu selalu ngerasa kamu terlalu dingin. Justru bisa lihat banyak hal dengan jelas. Kamu beneran mau ambil alih saham kontrolnya, nggak nyisain ruang gerak sama sekali. Udah aku bilang, ini batasnya. Kalau gitu Zhao bukan lagi milik keluarga Zhao. Sekarang juga udah nggak. Kamu berubah total. Posisi beda. Kamu pernah nyesel nggak? Meski sekali aja. Nggak. Aku yang nyesel. Semua proyek Zhao, evaluasi ulang, kurangi divisi yang rugi, pertahankan aset inti. Pak Ren, atau nggak ngobrol sama Nona Zhao soal rencana selanjutnya? Nggak usah perlakuan khusus. Siap. Pak Ren, Zhao Corporation tahun ini pertama kalinya dapat arus kas positif. Margin keuntungannya gimana? Agak rendah, tapi trennya sehat. Pertahankan ritmenya. Ada waktu ketemu dong. Tempatnya. Lama nggak ketemu. Zhao Corporation sekarang jalannya bagus. Dewan direksi nilai kamu tinggi. Itu semua berkat kerja tim. Kamu jadi lebih kalem sekarang.
Ya gitulah, tergantung posisi. Aku udah keluar. Dari manajemen Zhao Corporation, sekarang cuma pemegang saham biasa. Aku tahu. Bagus kok. Ada. Kamu nggak penasaran sama sekali gimana hidupku selama ini? Kalau kamu mau cerita, silakan. Pas baru keluar dulu, aku susah banget nerimanya. Lama-lama juga bias. Kamu pernah benci aku nggak? Emosi nggak nyelesain masalah. Dulu aku selalu mikir, kamu terlalu logis. Sekarang aku ngerti, justru aku yang terlalu gegabah. Kalau dulu aku nggak pergi, kita bakal gimana ya? Nggak tahu, Kamu bahkan nggak mau berandai-andai dikit aja. berandai-andai nggak ada gunanya. Setahun ini, aku jadi paham. Gak ada yang mau nanggung akibat keegoisan orang lain. Aku kalah telak banget. Nggak ada menang kalah. Nggak ada. Yang ada cuma sadar diri. Aku kesini. Mau minta maaf. Nggak perlu, Kak. Aku berutang penjelasan ke kamu. Semua udah lewat. Kamu bahagia sekarang nggak? Aku sadar kok. Syukurlah. Nggak ada yang mau tanggung jawab atas ulah orang lain. Dan nggak ada juga yang bakal selamanya diam di tempat nungguin orang balik.